Bab 7090. Saat pesawat Scandinavian Airlines menembus langit, Margaret Ann, jauh di Jepang, akhirnya menghela napas lega. Ketika Maria Lynn mengungkapkan kecurigaan Charlie tentang guru Jingqing kepada Margaret Ann sempat menjadi bingung. Jika Charlie memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam alur penyelidikan Jingqing, maka tidak diragukan lagi. Untuk memastikan dirinya tetap tidak terbongkar, Jingqing harus menghilang tanpa jejak, sama seperti Stephen Tang. Meskipun Jingqing mematuhi semua perintahnya, pada hakikat, Jingqing bukanlah bawahannya. Margaret Ann merasa sedikit enggan meminta Jingqing membuat pengorbanan sebesar itu untuknya. Untungnya, Maria Lynn mengirimkan kabar baik. Wanita ini menggunakan kebijaksanaannya yang tak tertandingi dan logika yang sangat jernih untuk membujuk Charlie agar berhenti bersikeras mencari Claire segera. Mendengar dia membujuk Charlie untuk pergi ke Eropa Utara, dia merasa makin berterima kasih kepada Maria Lynn. Dia tidak menyadari adanya insiden cahaya utara di Skandinavia sebelumnya, tetapi setelah mendengar cerita Maria Lynn, dia memiliki kesimpulan yang sama dengan Maria Lynn. Jejak tangan yang ditunjukkan oleh Aurora tersebut pasti tidak disebabkan oleh semacam kekuatan kutub, kekuatan itu pasti ada di atau sekitar Charlie. Baik dia maupun Maria Lynn merasa bahwa cincin yang ditinggalkan ayah Maria Lynn tampaknya paling mencurigakan. Bagaimanapun, pergi ke Eropa Utara untuk mencari tahu kebenarannya adalah pilihan yang sangat bijaksana. Tidak ada yang tahu apakah ada rahasia lain yang tersembunyi di balik jejak tangan tersebut. Maria Lynn mengiriminya pesan saat pesawat lepas landas, dan baru setelah pesawat lepas landas dia akhirnya merasa lega. Maka ia memanggil Suster Sun dan Jingqing, yang hendak berangkat kembali ke Tiongkok tetapi terhenti tepat waktu, dan berkata kepada mereka, Charlie sudah pergi ke Eropa Utara bersama Senior Lin dan tidak akan kembali ke Tiongkok untuk sementara waktu. Jingqing, akhirnya kalian juga bisa kembali. Jingqing berkata dengan hormat, Amitabha. Jika Nyonya masih memiliki kekhawatiran, Jingqing dapat menunda kepulangannya ke Tiongkok untuk sementara waktu agar urusan penting Nyonya tidak tertunda. Margaret Ann tersenyum dan berkata, dengan begitu banyak pengikut, kau seharusnya tidak menghilang terlalu lama. Kembalilah dan lanjutkan berkhotbah dan berdebat tentang Dharma seperti biasa, dan sebarkan ajaran Buddha. Jingqing merenung sejenak, lalu dengan ragu berkata, Nyonya, jika Tuan Muda menemukan saya mungkin tidak dapat menyembunyikannya darinya. Margaret Ann mengangguk dan berkata, jangan terlalu khawatir. Kali ini aku percaya pada Senior Lin. Charlie juga harus fokus pada hal-hal penting. Jika dia masih mengutamakan Claire dan pergi mencarimu, maka aku sebaiknya bertemu dengannya dan berbicara dari hati ke hati. Dalam pandangan Margaret Ann, Maria Lynn telah mengutarakan maksudnya dengan sangat jelas sehingga jika Charlie masih belum sadar, maka dia, sebagai ibunya, mungkin harus mengambil tindakan sendiri. Alasan dia enggan menemui Charlie, orang tuanya, dan kerabat lainnya adalah karena dia tahu Victoria tidak pernah menyerah mencarinya, bahkan mencoba memaksanya untuk menunjukkan diri. Jika dia pergi menemui orang luar, bahkan kerabat terdekatnya, risiko terekspos akan meningkat secara eksponensial. Namun, jika Charlie tetap keras kepala, tidak akan ada artinya apakah dia menunjukkan dirinya atau tidak, karena hanya Charlie yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan Victoria. Namun, dia berharap Charlie tidak akan melakukan hal yang tidak diinginkan sampai harus turun tangan dan membujuknya. Jingqing juga memahami maksud Margaret Ann. Sekarang, Margaret Ann telah mencapai titik kritis. Jika Charlie bisa sadar, dia tidak akan mencari petunjuk sebelum membalas dendam. Jika dia tidak bisa sadar, bahkan jika aku tidak mengungkap petunjuk Margaret Ann akan tetap menunjukkan dirinya. Kalau begitu, saya tidak perlu khawatir. Maka dia berkata dengan hormat, kalau begitu, Jingqing, silakan bersiap-siap dan kita akan berangkat pulang besok. Margaret Ann mengangguk sedikit dan berkata, pergi. Setelah Jingqing pamit, Suster Sun pun berkata dengan hormat, Nyonya, kalau tidak ada instruksi lebih lanjut, saya juga pamit. Margaret Ann melambaikan tangan padanya dan berkata sambil tersenyum, Saudari Sun, mohon tunggu sebentar. Suster Sun mengangguk, berjalan mendekatinya, membungkuk, dan bertanya, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada saya, Nyonya?
Margaret Ann tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya ingin mengobrol denganmu sebentar. Suster Sun tersenyum dan berkata, Nyonya tampaknya sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Margaret Ann mengangguk tanpa berusaha menyembunyikannya, dan berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat senang setiap kali memikirkan Senior Lin. Suster Sun berkata sambil tersenyum, Senior Lin sangat berpengetahuan dan terpelajar. Sepertinya kalian berdua langsung cocok dan menyesal tidak bertemu lebih awal. Margaret Ann mendesah, ya dan tidak. Setelah berkata demikian, ia menatap Suster Sun dan berkata dengan serius, beliau telah hidup bertahun-tahun dan memang seorang senior di antara para senior. Saya tidak berhak mengatakan bahwa saya mengaguminya, tetapi saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sangat menghormatinya. Saya masih tidak dapat membayangkan bagaimana seorang wanita selemah itu bisa memiliki energi sekuat itu. Seperti air, ketika tenang, ia tenang dan tak terganggu, tetapi ketika deras, ia sangat dahsyat. Setiap kata, setiap tindakan, setiap senyum seolah mengandung kekuatan yang tak terlukiskan dan luar biasa. Bahkan Charlie, dengan kepribadian yang begitu keras kepala, dapat dijinakkan olehnya. Sungguh menakjubkan. Suster Sun segera berkata, Nyonya, Tuan Muda adalah orang yang luar biasa. Bukankah kurang tepat jika menggunakan kata, jinak, untuk menggambarkannya? Tidak, Margaret Ann menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kata, jinak, sangat tepat. Aku tak bisa memikirkan kata yang lebih tepat. Bahkan naluri Charlie sendiri, yang tak bisa ia kendalikan, bisa lenyap di hadapannya, dan ia rela lenyap. Dia sungguh luar biasa. Saudari Sun tersenyum dan berkata, seperti yang Anda katakan sebelumnya, dia tidak bersenjata dan tidak memiliki kultivasi, namun dia mampu hidup damai selama lebih dari 300 tahun saat dikejar-kejar oleh Victoria. Dia pasti memiliki banyak kemampuan luar biasa. Terlebih lagi, dia berada di puncak hidupnya untuk waktu yang lama, dan pengetahuan yang terkumpul akan membuat efisiensi belajarnya semakin tinggi. Dalam ratusan tahun ini, pengetahuan yang bisa dia pelajari mungkin puluhan kali lipat atau bahkan lebih banyak daripada yang dipelajari orang biasa seumur hidup. Ya, Margaret Ann tersenyum dan mendesah pelan, lalu ragu sejenak sebelum berkata kepada Suster Sun, tiba-tiba aku merasakan firasat aneh yang tak bisa kujelaskan. Suster Sun bertanya dengan hati-hati, apa yang menyebabkan Anda merasakan perasaan aneh ini, Nyonya? Margaret Ann berkata dengan serius, menurutku dia adalah pasangan hidup yang paling cocok untuk Charlie. Suster Sun terkejut mendengar kata-katanya dan secara naluriah berkata, Nyonya, tetapi usianya lebih dari 300 tahun. Ya, kata Margaret Ann, tapi memangnya kenapa? Usianya sudah lebih dari 300 tahun dan masih terlihat seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun. Lagi pula, dia telah menjalani kehidupan yang seharusnya dijalani seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia bukan peri mitologi yang menua lalu muda kembali. Dia juga bukan monster tua. Dia hanya gadis kecil menyedihkan yang terjebak di usia 17 atau 18 tahun selama lebih dari 300 tahun. Pada titik ini, Margaret Ann merasa simpati kepada Maria Lin, tetapi juga berkata dengan sedikit gembira, coba pikirkan dari sudut pandang lain. Dia baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi dia tetap stagnan selama lebih dari 300 tahun. Jika ini takdir surga, coba pikirkan, mengapa surga mengaturnya untuk tetap stagnan begitu lama? Suster Sun bertanya dengan nada kosong, ya, tapi mengapa? Margaret Ann berkata dengan penuh semangat, pasti begitu, agar dia bisa tetap di tempat yang sama dan menunggu orang yang tepat muncul, lalu berjalan bergandengan tangan dengan orang itu ke depan. Perkataan Margaret Ann benar-benar mengejutkan Suster Sun. Jika segala sesuatu sudah ditakdirkan, maka pasti ada alasan mengapa langit mengatur agar Maria Lin tetap stagnan begitu lama di usianya yang 17 atau 18 tahun, seperti dia tengah menunggu orang yang tepat untuk muncul. Fakta bahwa Maria Lin belum mengambil langkah berikutnya dalam hidupnya meskipun bertambah tua selama beberapa ratus tahun terakhir menunjukkan bahwa dia sendiri secara tidak sadar menunggu orang itu muncul. Maka, ia berkata dengan penuh semangat, Nyonya, setelah mendengar apa yang Anda katakan,
saya tiba-tiba merasa sangat gembira. Senior Lin sungguh wanita yang unik dan luar biasa di dunia ini. Jika tuan muda bisa bergandengan tangan dengannya di masa depan, itu akan seperti pasangan dewa yang digambarkan dalam novel-novel bela diri. Oh tidak, bahkan dalam novel-novel bela diri pun, belum pernah ada pasangan sehebat mereka berdua. Mereka bagaikan pasangan yang ditakdirkan di surga. Margaret Ann menatap matahari terbit yang menyilaukan di timur dan berkata dengan penuh harap, yang ia tunggu adalah pasangan yang dengannya ia bisa menua perlahan, atau mungkin pasangan yang dengannya ia bisa terus hidup selamanya. Jika kultivasi Charlie tidak bisa mencapai terobosan yang lebih besar, maka ia akan menjadi orang yang menua bersama Maria Lynn. Jika kultivasi Charlie bisa mencapai terobosan besar, atau bahkan menemukan metode untuk menyempurnakan pil hijau abadi dan pil 100 putaran dan 1000 pengembalian, maka Maria Lynn bisa tinggal bersama Charlie selama 600 tahun lagi. Bagaimanapun cara pandangmu, ia dan Maria Lynn adalah pasangan yang serasi. Suster Sun bertanya dengan hati-hati, Nyonya tidak terlalu menyukai Nona Ito sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia mencapai pencerahan, mungkin dia juga akan memiliki kesempatan untuk mencapai keabadian bersama Tuan Muda. Margaret Ann tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku juga sangat menyukai Nanako, dan Sarah juga salah satu favoritku. Suster Sun terdiam sesaat sebelum tersenyum dan berkata, gadis-gadis ini sungguh satu dari sejuta. Menurutku, mereka semua luar biasa. Sulit sekali memilih. Margaret Ann terkekeh merendahkan diri dan berkata, kalau aku terus bicara, aku akan jadi ibu mertua yang jahat dari zaman feodal. Lupakan saja, biarkan Charlie menentukan hidupnya sendiri. Sambil berbicara, ia tak kuasa menahan desahan pelan, berkata, hanya saja Maria Lynn pasti menjalani kehidupan yang sangat sulit selama ini. Tidak seperti gadis-gadis lain yang kebanyakan tumbuh dalam kemewahan. Itulah sebabnya aku lebih condong padanya. Saudari Sun mengangguk berulang kali, dan dia benar-benar mengerti dan bahkan berempati dengan perasaan Margaret Ann. Kehidupan Maria Lynn dapat digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa sekaligus sulit, menimbulkan kekaguman sekaligus rasa kasihan. Pada saat ini, Charlie di pesawat tidak tahu bahwa ibunya sedang mencoba mengatur pernikahan untuknya. Di dalam kabin, setelah staf kerajaan menyajikan makanan kepada rombongan, mereka semua keluar dari area istirahat kru untuk menunggu instruksi selanjutnya. Sambil menatap matahari terbit di luar jendela, ia memutuskan dalam hati, Claire, dimanapun kau berada saat ini, tolong tunggu aku di sana. Setelah aku menyingkirkan semua bahaya, aku akan membawamu kembali dan menceritakan semuanya. Maria Lynn, yang berdiri di samping Charlie, sedang membaca buku kuno dalam diam. Yeremia Yun dan Song Ruyu, yang berada di sisi lain, juga sedang menatap keluar jendela dalam diam, sama seperti Charlie. Perasaan mereka cukup rumit. Meninggalkan Nanjing dan Tiongkok terasa seperti memasuki lubang hitam yang tak dikenal, tanpa tahu kemana nasib akan membawa mereka. Namun, keduanya tahu dalam hati bahwa jika hal terburuk terjadi, mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali ke Aorus Hill. Hari ini mungkin adalah hari perpisahanku dengan Aorus Hill. Setelah penerbangan 10 jam, pesawat tiba di Aosu, ibu kota Eropa Utara, pukul 10 pagi. Helena sudah tiba di villa liburan keluarga kerajaan di Kutub Utara. Ia berangkat lebih awal, tidak hanya membawa sejumlah besar kebutuhan sehari-hari, tetapi juga tim kebersihan dan perbaikan keluarga kerajaan. Ia berencana untuk memastikan rumah dalam kondisi terbaik sebelum Charlie tiba dan kemudian meminta semua staf untuk mundur agar tidak mengganggu Charlie. Setelah Charlie dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang turun dari pesawat, mereka melewati bea cukai Nordik dan, ditemani oleh anggota keluarga kerajaan, meninggalkan kota Osu dengan mobil, langsung menuju wilayah Kutub Utara. Pada bulan Maret, negara-negara Nordik sudah mulai menghangat. Bahkan saat mobil melaju ke utara, suhunya masih dingin, tetapi tidak terlalu ekstrim. Hari-harinya sekarang jauh lebih panjang dibandingkan saat terakhir kali saya datang. Terakhir kali kami datang, hari sudah lewat tengah hari dan langit mulai gelap. Kali ini, konvoi melaju hingga pukul 4 sore, dan ketika kami tiba di Royal Resort Villa di Lingen, langit masih cerah. Charlie mulai khawatir bahwa meskipun dia masih bisa melihat aurora dalam cuaca seperti ini,
itu akan menjadi pemandangan langka. Maria Lin seolah memahami kekhawatirannya dan berbisik kepadanya, "Tuan muda, jangan khawatir. Jika kita menemukan zona aurora besar yang bisa membentang ribuan kilometer, kita hanya perlu mengamati sebagiannya saja untuk mengonfirmasi dugaan kita sebelumnya." Charlie mengangguk dan berkata, "Karena kita sudah di sini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita lihat saja nanti malam, hari akan segera gelap." Konvoi tiba di Villa Resort di tengah gunung sebelum gelap. Mengikuti instruksi Helena, staf kerajaan mengawal keempatnya ke gerbang villa dan dengan hormat berkata, "Tuan Wade, Yang Mulia Ratu telah menginstruksikan kami semua untuk tidak menunggu masuk. Silakan masuk sendiri." Melihat itu adalah pengaturan Helena, Charlie mengangguk sedikit. Keempat orang itu keluar dari mobil, dan konvoi segera mulai mundur menuruni gunung tanpa penundaan. Helena menerima laporan dari bawahannya dan segera keluar dari villa untuk menyambut mereka. Hari ini, Helena mengenakan jubah bulu putih bersih setinggi lutut, kakinya yang indah terekspos ke udara dingin tanpa penutup apapun. Ia mengenakan sepatu bot salju pendek berlapis bulu putih, berjalan di tengah salju. Salju tebal berderak di bawah kakinya, menimbulkan suara yang menyenangkan. Karena bawahannya sudah melaporkan hal ini, dia tidak terkejut melihat Charlie muncul bersama 3 wanita cantik. Malahan, dia langsung mengenali gadis tercantik di antara mereka sebagai gadis yang datang bersama Charlie terakhir kali. 2 wanita lainnya memang cantik alami, dan keduanya memiliki pesona khas timur. Namun, Helena merasakan sikap acuh tak acuh yang halus dan tak terdekatkan pada Yeremia Yun dan Song Ruyu. Ketika Yeremia Yun dan Song Ruyu melihat permaisuri yang sangat cantik berlari ke arah mereka, mereka terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertukar pandang. Mereka semua wanita, dan mereka bisa melihat kegembiraan yang tak terselubung dalam ekspresi Helena, hampir tak malu seperti seorang gadis muda yang mengalami cinta pertama. Mereka biasanya memperhatikan urusan internasional dan tahu bahwa Ratu Nordik inilah yang akhir-akhir ini sangat aktif dan dihormati di panggung internasional. Melihat Ratu Nordik berlari ke arah Charlie dengan penuh kekaguman seperti seorang gadis muda, mereka berdua begitu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Di negerinya sendiri, di istananya sendiri, Helena sama sekali tidak berniat memperhatikan tata krama kerajaan. Maka, ia pun dengan senang hati menghampiri Charlie, dan sebelum sempat bernapas lega, ia menatapnya dan berkata lembut, "Tuan Wade, Anda pasti lelah karena perjalanan panjang." Song Ruyu mendesah dalam hati, "Yah, ada 4 orang di sini, tetapi di mata Ratu Utara, sepertinya hanya Tuan Wade yang ada di sana, dan sisanya seperti udara." Helena, mengenakan jubah putih, dengan sosok anggun, rambut pirang panjang, dan mata biru, serta dikelilingi lanskap bersalju, sedikit mengejutkan Charlie. Dalam adegan Nordik bak negeri dongeng ini, Helena menyatu sempurna dengan lingkungan sekitarnya, saling melengkapi, bak putri cantik yang baru saja keluar dari negeri dongeng. Namun, ia segera menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, "Helena, kau terlalu baik. Kami datang untuk mengganggumu, dan kami telah merepotkanmu untuk datang dan bersiap-siap sebelumnya. Seharusnya aku yang berterima kasih atas kerja kerasmu." Helena tersenyum manis dan berkata, "Tuan Wade, tak perlu ada perbedaan antara Anda dan saya. Selama saya di sini, Skandinavia adalah rumah kedua Anda. Datang ke sini seperti pulang ke rumah, inilah rumah Anda." Mendengar hal itu, ketiga wanita di sekelilingnya tercengang. Astaga, Ratu negara-negara Nordik begitu belak-belakan dan tak terkendali. Dia sudah menunjukkan dominasinya setelah baru bertemu dengannya.